Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu Guru Septania. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 1. Pembelajaran 1. Apa itu cita-cita? Cita-cita adalah impian dan harapan seseorang. Cita adalah mimpi. Mimpi adalah kunci yang akan menentukan mau jadi apa kita nanti di masa depan. Nah, selanjutnya ini ada contoh cita-cita. Yang pertama, aku seorang guru. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mendidik siswa dengan ilmu yang berguna serta memberikan contoh sikap yang baik untuk bekal hidupnya. Aku seorang arsitek. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah merancang bangunan dan mendesain bangunan. Aku seorang dokter hewan. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah mengobati hewan dan merawat yang sakit. Contoh selanjutnya, aku seorang pelukis. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah melukis di atas kertas atau kanvas. Yang terakhir, aku seorang pilot. Kegiatan utamaku sehari-hari adalah menerbangkan pesawat dan membawa penumpang dengan aman ke tempat tujuan. Udin dan Benny ternyata memiliki cita-cita yang sama. Mereka berdua ingin menjadi seorang guru. Menurut Udin, ia ingin menjadi guru karena gurulah yang membuatnya menjadi selalu ingin tahu tentang banyak hal. Udin menunjukkan sebuah tulisan dari sebuah majalah untuk menjelaskan pendapatnya tentang guru. Nah, kita pasti mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Untuk itu, kita harus semangat belajar dan menuntut ilmu agar cita-cita kita bisa tercapai ya anak-anak. Oke, lanjut. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan belajar tentang puisi. Bacalah teks berikut. Puisi ini berjudul Cita-citaku. Cita-citaku, anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita, takkan lelah aku mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapainya cita-citaku. Nah, teks berjudul Cita-citaku ini merupakan sebuah karya puisi. Kita akan melanjutkan materi ini dengan mempelajari tentang apa itu puisi. 1. Pengertian puisi. Puisi adalah sebuah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terkandung irama, rima, ritma, dan lirik dalam setiap baitnya yang dikemas dalam bahasa imajinatif dan disusun menggunakan struktur bahasa yang padat penuh makna. Puisi merupakan karya seni berupa tulisan yang menggunakan kualitas estetika, keindahan bahasa sehingga berfokus pada bunyi, irama, dan penggunaan diksi. Yang kedua, unsur-unsur puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Terdiri atas bagian-bagian yang merupakan kumpulan kata-kata yang disebut baris puisi. Baris-baris puisi terkumpul menjadi bagian-bagian yang disebut bait puisi. Selanjutnya, contoh, anganku melayang ke masa depan merupakan baris puisi. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan.
guru tanpa pamrih berbagi ilmu. Itu adalah merupakan baris puisi. Baris-baris puisi yang tersusun rapi itu disebut dengan bait puisi. Bisa diamati dari penjelasan Ibu tadi. Nah, sekarang ada percakapan. Bacalah percakapan di bawah ini. Lani, apakah aku bisa mengubah susunan baris dalam puisi itu ya? Udin, menurutku seharusnya bisa Lani, asalkan maknanya kurang lebih sama. Kenapa Lani? Betul juga, aku ingin menyusun puisi sendiri tentang cita-citaku. Benarkah? Apakah cita-citamu Lani? Aku senang dengan hewan. Aku ingin suatu hari nanti bisa menjadi dokter hewan agar aku dapat membantu hewan-hewan yang sakit dan butuh pertolongan. Wah, hebat juga cita-citamu. Kebetulan aku punya beberapa hewan peliharaan di rumah. Mungkin besok aku bisa membawa mereka kepadamu untuk diperiksa. Ah, Udin, jangan bercanda. Itu nanti saja ketika aku udah belajar banyak tentang hewan. Baiklah, Lani. Selanjutnya kita belajar tentang siklus makhluk hidup. Perhatikan beberapa gambar hewan di bawah ini. Pertama, ada hewan kelinci dan anaknya. Kedua, ada hewan kucing dan anaknya. Ketiga, ada hewan ayam dan anaknya. Gambar-gambar tersebut menunjukkan bahwa ada anak-anak hewan dan hewan yang sudah dewasa. Artinya, hewan-hewan tersebut mengalami pertumbuhan. Ada tahapan-tahapan yang dilalui oleh hewan itu, dari anak-anak hewan menjadi hewan dewasa. Ayo mencari tahu tahapan-tahapan pertumbuhan hewan. Mari kita membaca ya anak-anak. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan dan manusia mengalami beberapa tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupannya. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk sebuah siklus hidup atau daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahap hidupnya. Namun, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan dalam siklus hidupnya, berarti mengalami metamorfosis. Sedangkan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya, berarti tidak mengalami metamorfosis. Di antara hewan yang mengalami metamorfosis, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Ada juga yang tidak. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu satu, metamorfosis sempurna. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan, perubahan dan perkembangannya. Ciri-ciri hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu 1. Metamorfosis sempurna memiliki fase yang disebut dengan pupa atau kepompong. Tahapan pada metamorfosis sempurna ini dimulai dengan telur, larva, pupa atau kepompong, dewasa, atau imago. Bentuk larva berbeda jauh dengan bentuk dewasanya, seperti pada binatang ulat dan kupu-kupu. Telur kupu-kupu menetas menjadi larva yang disebut dengan ulat. Bentuk ulat sangat berbeda dengan bentuk kupu-kupu. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu dan katak. Nah, di samping ini ada gambar kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan hewan yang bermetamorfosis sempurna. Selanjutnya, yang kedua, hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya dinamakan mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapannya. Selain bertambah besar saja, ciri-ciri hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk serangga atau nimfa yang baru menetas tidak berbeda jauh dengan bentuk serangga dewasa.
Contoh hewan bermetamorfosis tidak sempurna adalah belalang. Nah, di samping ada gambar belalang. Belalang merupakan hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Ibu berikan bermanfaat ya. Sampai jumpa untuk minggu depan. Bye-bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.